Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan segala hajat kita disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sampai ke hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah wa qalu ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbar ila akhiril hadis rawahu Muslim. Sampai kepada hadis yang ke-10 dari sahabat Abu Hurairah. Sudah kita ceritakan tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau, sahabat Abu Hurairah. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun adalah zat yang bagus, yang baik. La yakbalu illa tayyiban, tidak menerima Allah illa tayyiban, kecuali perkara-perkara yang baik. Allah itu bagus, baik, tidak menerima kecuali perkara yang bagus dan baik. Maksudnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tayyib, bagus. Artinya bersih daripada kekurangan-kekurangan, suci daripada aib-aib. Jadi Allah itu maha suci, ya, maha bersih. La yakbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali tayyiban, yang baik. Artinya Allah tidak akan menerima ucapan-ucapan manusia, menerima amalan-amalan manusia, atau harta-harta yang disedekahkan oleh manusia, kecuali omongan tersebut adalah omongan yang baik, perbuatan amal tersebut adalah perbuatan amal yang baik, harta yang dikeluarkan disedekahkan sumbernya dari sumber yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina, dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan perintah yang diberikan Allah kepada para rasul-rasul. Allah itu memerintahkan para rasul. Perintahnya sama, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kita ini termasuk diperintahkan. Apa perintah Allah kepada para rasul? Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah kalian minat tayyibat, daripada makanan-makanan yang bagus, wa'malu salihah, dan beramallah dengan amal yang soleh. Ini perintah Allah kepada para rasul, utusan-utusan.
Dan ini diperintahkan juga untuk kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memerintahkan kepada para rasul, Allah pun memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk milih-milih makanan. Kalau mau makan, cari makan yang thayyib. Kemudian beramal saleh. Banyak sekali sebenarnya ayat Al-Qur'an yang sama dengan kalimat-kalimat seperti ini. Karena itu, kalau ada manusia mau beramal atau melakukan satu perbuatan, baik itu ucapan atau perbuatan, ya, maka usahakan apa yang kita ucapkan, kita lakukan itu perbuatan yang thayyib, yang baik. Tujuannya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek duwe harta, kalau punya harta juga seperti itu. Ya, kalau mau sedekah, ngasih masjid, ngasih orang tidak punya, ya, itu diusahakan harta yang sumbernya adalah harta yang halal. Sumbernya adalah dengan cara yang halal. Kenapa? Karena tadi itu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang bagus, tidak nerima kecuali yang bagus-bagus. Nah, saiki ngisi kotak masjid, pengine mari maling misalnya. Ya. Mari nyolong wedhus, nyolong sapi, misalnya nyolong sepeda motor, mari ngono wis sebagian tak sedekahno wis. Misalnya. Ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Sehingga sahabat Abdullah bin Abbas, beliau pernah berkata, "Man iktasaba malan haraman," barang siapa yang menghasilkan uang dengan cara yang haram, corone haram, caranya keliru, salah. Mari ngono oleh duit, tasaddaqa bihi. Duit emang itu digawe sedekah. Ya, sedekah dengan uang yang haram ini karena caranya salah. Maka bagaimana? La yuqbalu minhu, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima sedekahnya orang yang seperti ini. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man kasaba malan haraman, barang siapa yang mendapatkan uang dengan cara mendapatkan harta dengan cara yang haram, cara yang salah, fatasaddaqa bihi, kemudian dia sedekah dengan uang haram tadi, harta yang haram tadi, lam yakun lahu fihi ajrun, maka dia tidak dapat pahala, wa kana ismuhu alaih, dosanya tetap karena dia mencari harta dengan cara yang haram. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata seorang imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man anfaqa minal haram fi taatillah, barang siapa yang menginfakkan, mengeluarkan harta tapi sumbernya haram, fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah, kana kaman tahhara tsauba bil baul, itu sama seperti orang yang bajunya kena kotoran disuceni duduk gawe banyu, gawe uyu nih. Baju kotor, najis, seharusnya dia ngambil air dicuci supaya suci. Ini ndak, nyuci ini gawe banyu uyu, air kencing. Ya, bukan tambah suci, tambah najis. Sedekah, bantu masjid, bantu orang yang membutuhkan dan lain-lain. Ya. Tapi sumbernya dari harta yang haram atau pekerjaan yang haram. Maka ini bukan menghasilkan pahala, tapi menghasilkan dosa. Dosanya dia mencari harta dengan cara yang haram tadi tetap, pahala dia tidak mendapatkan. Nah, karena itu
Di dalam segala hal diperhatikan. Itu termasuk thayyib apa enggak? Termasuk perkara yang bagus menurut syariat Allah atau bukan. Karena kadang-kadang zaman sekarang ini ada orang haji pakai uangnya rakyat misalnya. Korupsi dia, nyuri, mengambil harta dengan cara zalim. Haram itu hartanya. Mari ngono haji. Ya, mari ngono umroh misalnya. Mari ngono bangun masjid, bangun pondok, madrasah. Dari mana uangnya? Oh, korupsi, koruptor dia itu. Percuma itu. Tidak dapat pahala dia. Dosanya dia nyuri uangnya rakyat itu tetap nanti tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang dulu, para kiai-kiai dulu itu, para habaib-habaib dulu, lek wis ana wong ndak jelas itu terutama dari pemerintahan, itu tidak mau menerima uangnya mereka. Oh ini buat bantu pondok, ini buat pembangunan pondok, tidak mau. Wis sampean merinio aja nggo dhuwit. Nggo awak ae tak dongakno. Lek duit wis mari akeh duit dari kiai ini ya. Cara habaib sudah saya tidak butuh uang, sudah banyak uang. Sampai saya doakan mudah-mudahan ya melakukan tugas sesuai yang diridhoi Allah begitu. Lek saiki kan ndak incengan nggo amplop coklat apa ndak iku. Ya. Lek gak ana amplop aja mlebu percuma. Ya pondok ini butuh pembangunan. Nah iki saiki tambah didoleki. Mari ngono pejabat yang ngelakoni kemungkaran kabeh negor sungkan wis oleh dhuwit. Waduh, yai, Beb, ya apa ini? Wali kotanya begini, bupatinya begitu, gubernurnya begitu. Waduh. Mboten purun kula, mboten tumut kula. Misale tak melok-melok wis. Kenapa? Karena sudah nerima uang, ndak enak ben negor. Kalau dulu ulamanya ndak butuh uang. Ndak butuh uang. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang arek-arek enom itu. Wah, itu biduan. Ini bagian joget-joget di HP, di TV itu perempuan yang solihah itu. Kenapa? Dia itu walaupun joget-joget, tak kudungan, ya bajunya ketat, tapi masih haji, masih umroh misalnya. Nah, itu dari mana? Kalau memang haji umrohnya dari hasil dia joget-joget, ya percuma, tidak diterima oleh Allah. Tobat sih. Tobat hartanya dari harta yang jelas, yang halal, mari ngono haji umroh. Nah itu diterima sama Allah. Duit mekel-mekel di haji, ya percuma, tidak diterima karena sumbernya haram itu. Dengan menjual badannya dia di televisi kemudian mendapatkan uang. Nah, ini keliru, kadang-kadang orang-orang Islam ini keliru. Masya Allah ya, bintang film, ya dangdut atau apa misalnya. Wis jelas orang fasik dikatakan Masya Allah haji masih umroh. Nanti haji kudungan, ya umroh kudungan. Mari ngono mulai dibuka maneh, ya ketok meneng apa bajunya terbuka lagi. Ini percuma, tidak diterima itu yang seperti itu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang kita baca tadi itu, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, kulu makanlah kalian minat thayyibat, daripada makanan-makanan yang thayyib, artinya yang halal. Yang halal. Wa'malu salihah, dan beramallah yang saleh. Halal itu pasti enak wis. Halal itu pasti enak. Walaupun dicangkem ndak enak. Bendino sego ambek mendol misalnya. Mulai cilik sampai saiki mangane iku tok. Jarang mangan gulai. Walaupun di mulut rasanya biasa-biasa saja, yang namanya makanan halal itu pasti enak. Enaknya di mana? Ya di dunya wis enak war kan. Ana ta mangan sego ambek mendol sik luwe ndak kan. Sentek sak piring rong piring wis mari war wis. Pasti.
Belum lagi kenikmatan nanti di akhirat karena kita selalu makan halal dan itu perintah Allah kepada para roh. Kulu minat thayyibat, mangano sing halal, duduk mangano sing enak loh ya. Mangano sing halal. Kalau perkara itu haram, hasil daripada haram. Mari nyolong tuku sego Padang. Mari nyolong mangan sate gule misalnya. Atau memang makanannya makanan yang diharamkan, mangan babi, sate anjing misalnya. Kadang-kadang wong-wong hol di Solo kadang-kadang keliru ya. Orang-orang mlebu warung ono sate dipangan, padahal itu sate anjing itu kadang-kadang. Hati-hati itu ya. Dipastikan dulu. Walaupun enak, di mulut enak, tapi tetap itu katanya Allah, katanya agama kita, syariat itu tetap tidak enak pasti. Enak rasanya begini. Ya. Di dunia ente akan mendapatkan siksanya dulu. Makan haram, caranya haram. Ketok enak memang. Tonggone mangan tempe, dia mangan ikan bakar. Hulu seake duwike. Tonggone mangan tahu, dia makan ayam bakar misalnya. Wah, enak lalapan. Enak-enak dok, hulu seake duwike. Sepertinya enak memang, tapi secara tidak sadar keluarganya dia selalu bermasalah. Sing bojone ngene, sing anake ngene, macam-macam masalah. Dia tidak tahu sumber masalah karena pekerjaannya dia yang keliru. Cara menghasilkan uang yang keliru. Di dunia wis sumpek dia, apalagi di akhirat kan disiksa. Disiksa nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sing halal pasti enak, sing haram pasti tidak enak. Walaupun di mulut enak. Karena itu cari yang halal. Ya. Tidak apa-apa wis mangan tempe bendino tidak apa-apa, sing penting halal. Pernah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, beliau ini duduk dengan beberapa orang, kemudian beliau cerita, inni akaltul laila himsan wa adasan fanafakhani. Mambengi rek mangan kacang aku. Jadi seperti biji-bijian gitu. Kayak kacang-kacang gitu. Buat makan malam. Mangan kacang bengi-bengi. Akhirnya wetenge loro. Sakit perut, kembung atau apa ya. Cerita ini sama teman-temannya. Mambengi anak makan ini. Akhirnya yang diajak ngomong ini mengatakan, ini isi ngomong presiden ini ya. Presiden mangan kacang bengi, tidak mangan sego. Saiki ya wis diambungi tangan lek anak presiden ini ya. Tidak menikmati dia, walaupun presiden tapi orang yang soleh. Orang yang soleh. Maka orang-orang yang di sekitarnya presiden ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, presiden katanya, Inna Allah Ta'ala yaqul fi kitabih, Allah itu berfirman di dalam surat Al-Baqarah, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian daripada yang bagus-bagus dari apa yang telah aku berikan kepada kalian. Ya, arti ini loh, kan Allah di dalam Al-Qur'an itu nyuruh kita nyari makanan yang bagus-bagus. Lah lopo sampean niku kok mangan kacang bengi-bengi? Mangan sing enak ta apa, ta sego goreng ta apa. Misalnya langsung presidennya ini, hayhat. Jangan ngawur kalau mentafsiri Al-Qur'an kata. Kalau mengartikan Al-Qur'an jangan ngawur. Zahabta bihi ila ghairi madhabih. Kamu membawa ayat Al-Qur'an tapi cara mengartikannya keliru. Al-Qur'annya yang dimaksud kanan, ente mengartikan ke kiri katanya. Innama yuridu tayyibal kasbi. Yang dimaksud kulu min tayyibat, makanlah daripada yang baik-baik, yang bagus-bagus. Maksudnya cara mencari hartanya yang bagus baru tuku panganan. Itu maksud daripada ayat itu.
Wala yuridu thayyibat ta'am. Jangan diartikan panganan sing enak-enak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah daripada yang bagus-bagus dari apa yang aku berikan. Saya berikan rezeki. Ngono pangane sing enak-enak ya ojo sego ambek kecap tok misalnya. Iki Al-Qur'an sing ngomongin lah ini mentafsirkan Al-Qur'an ya tidak sesuai dengan maksud daripada ayat tersebut. Ngamuk presiden lek ngartekno Al-Qur'an aja saenake dhewe. Jangan seenaknya sendiri. Yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an itu duduk milio panganan sing enak-enak bukan, tapi cara mendapatkan hartanya untuk beli makan itu cara yang bagus. Itu arti daripada kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, ini harus dipahami, kadang-kadang ngawur-ngawur kadang-kadang. Karena kalau kita buka tafsir Al-Qur'an pasti mereka menyatakan thayyibat daripada makanan itu makanan-makanan yang halal, panganan yang halal. Kemudian hartanya yang dibuat beli makan dengan cara yang halal. Nah, bahkan di dalam tafsir ayat ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihat tadi itu, para ulama ahli tafsir mengatakan karena makan yang halal itu bisa memudahkan seseorang untuk beramal soleh. Lek panganane apik, panganane halal, otomatis orangnya akan semangat melakukan amal soleh. Lek panganane tidak jelas atau bahkan dengan cara yang haram, kerjoy panganane, maka otomatis mau tidak mau sadar atau tidak dia akan melakukan hal-hal yang sifatnya negatif yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu makan halal itu penting, kerja halal itu penting. Karena apapun yang kita lakukan setiap harinya perputarannya ya panganan yang kita makan itu nanti. Lek sumbernya dari sesuatu yang syubhat atau bahkan haram, akhirnya ibadah-ibadah kita tidak diterima nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek eling wong biyen iki kadang-kadang ono sing mangan karak biyen iki. Sampai makan karak. Kenapa? Bukan mereka tidak bisa makan enak, iso. Cuman takutnya itu loh. Takut memaksa makan enak, akhirnya corone sak oleh coro begitu. Walaupun goroi wong sumpah-sumpah demi Allah, pulaanku iku sakmini, padahal ndak. Goro. Tujuannya cek oleh sego misalnya. Itu mereka tidak mau seperti itu. Makanya sampai mangane soro wong biyen itu kenapa? Karena berhati-hati di dalam pekerjaan. Duduk tidak mampu, duduk. Lek kongon goro, ya iso. Seperti kita bisa mereka. Tapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong saiki sapa jare engko akhirat wis. Ya. Sing penting saiki oleh duit, oleh badi wis itu, walaupun sumpah-sumpah goro-goro ndak apa-apa wis ya. Kok apa cari urusannya di akhirat. Nah, ini masalahnya. Karena itu para ulama mengatakan yang paling bagus yang dimakan oleh manusia yaitu hasil tanamannya sendiri. Wong biyen-biyen iku akeh sing duwe sawah. Tapi kadang dipangan dhewe kadang. Kenapa? Itu yang paling afdol. Karena dia yang beli bibitnya, dia yang nyirami dan sebagainya. Nanti ketika sudah keluar berasnya, dimakan untuk keluarga. Nah, ini paling bagus ini. Derajat di bawah itu yaitu sina'ah, membuat sesuatu di rumah kemudian dijual. Apa itu kayak kerajinan-kerajinan gitu ya. Mebelan dan lain-lain buat kemudian dibawa ke pasar dijual. Dulu banyak itu yang buat kayak dari bambu-bambu itu ya, pring-pring itu, amben dipikul, ondo dipikul, kere dipikul, nang kota itu bagus itu, afdol itu. Sekarang mungkin sudah jarang, mungkin tidak terlihat sekarang, apalagi di kota. Itu bagus. Kalau tidak bisa seperti itu, dagang. Dagang sama buat kayak amben mang itu
Kok apian yang buat-buat? Iya, soalnya sulit itu. Ya, kerja keras itu. Tapi kalau tijaro, inti kari kula antok. Piro regane sakmene? Ya wis. Mari ngono didol dilebeni. Nah, ini lebih mudah ini tijaro. Nah, ini juga bagus, tapi tingkatannya nomor 3. Karena para sahabat Nabi SAW termasuk Nabi juga. Ya, profesinya dulu menjual dagangan daripada calon istrinya, Sayyidatuna Khadijah. Nabi itu bawa dagangan dijual, tijaro juga. Nah. Kemudian dibagi berarti ada 3 ya. Kalau mau cari makan, yang paling bagus itu nanam sendiri. Tidak iso, wis payu sawah misalnya ya. Buat seperti tadi itu, kerajinan apa jadi dijual. Itu lebih afdal. Kalau tidak bisa ya dagang. Dagang. Karena itu kalau mau bekerja musyawarah sama guru-gurunya, kiai-kiainya, bapak-bapaknya, saya mau usaha ini, saya mau kerja ini, bagaimana? Oh bagus, diniati seperti ini. Nah, insya Allah barokah nanti. Ya, karena itu perhatikan masalah ini, makanan halal itu penting, terutama yang sudah punya keluarga. Karena di antara yang dikisahkan oleh Nabi SAW, nanti di hari kiamat ada keluarga-keluarga yang menghalangi bapaknya untuk masuk surga. Keluarganya sendiri, bojone ambek anaknya. Itu musuh nih bukan? Istri sama anaknya yang mencegah seorang laki-laki hendak memasuki surga. Iki sing lanang iki wis salat 5 waktu di masjid, tadarusan, wiritan, nyekel tasbih macam-macam. Sudah mau masuk surga, diberhentikan. Berhenti dulu, ada yang nuntut itu. Pikirnya sopo iki, musuhku iki. Ya. Sudah mau masuk surga dihalangi. Ternyata itulah bojone dhewe. Lho anake dhewe yang menuntut, bukan musuhnya. Ditanya, "Kenapa kamu tuntut ini bapaknya?" Ya, dulu ketika di dunia saya dikasih makanan-makanan haram sama bapak. Bapak saya pekerjaannya tidak benar. Dimasukkan ke mulut saya, dimasukkan ke mulut anak-anak saya. Saya tidak mau kita masuk neraka sendiri, itu suruh masuk neraka bersama kita. Dan akhirnya sak keluarga masuk neraka gara-gara termasuk memberikan makanan yang tidak jelas atau cara kerjanya tidak jelas untuk istri dan anaknya. Karena itu penting. Ini termasuk perkara yang penting di dalam agama, yaitu memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita, ke dalam perut istri kita dan anak-anak kita. Karena itu mari kita usaha ya semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya apa yang masuk ke dalam badan kita, perut kita dan keluarga kita itu hal-hal yang halal ya, yang thayyib, sehingga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memudahkan rizki-rizki yang halal kepada kita, membukakan bagi kita cara-cara mendapatkan harta dengan cara yang halal. Mudah-mudahan selalu dijauhkan daripada yang haram ya, diri kita, keluarga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.